Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini penulis ingin bahas modifikasi keluar dari pakem atau standar pabrikan yang memuaskan dan yang menurut penulis itu eh, nggak sip. Jadi ada yang sip, ada yang nggak sip. Ini kita nggak ngomong soal tampilan ya. Kalau tampilan itu selera. Ada yang misalnya lampunya depan diganti, eh, bodi depan diganti, bodi belakang diganti, lampu belakang diganti, ditambahi lampu kelap-kelip, ditambahi lampu sorot. Iya, macam-macam ya. Kalau itu sudah soal selera. Mau ngecat pelek, mau ganti pelek, itu selera. Ini penulis ngomong yang bukan cuma selera ya. Kalau untuk motor penulis sih soal selera ya. Kayak eh, lampu lampu kotanya NMAX Old ini kan. Lampu kotanya NMAX Old itu kan kuning ya. Lampunya putih, lampu utamanya putih, lampu kotanya kuning ya. Kalau dari jauh kelihatan jelek banget ya. Kalau nulis gantinya enggak mainstream ya. Biasanya kalau orang itu ganti lampu kota itu pakai yang biru gitu ya. Enggak sih, penulis nyari yang matching aja, nyari yang warnanya mirip, sama-sama putih. Kebetulan kok bisa dapat pas yang putihnya itu benar-benar sama dengan aslinya. Jadi ya menurut penulis jadi kelihatan keren motornya kalau malam hari. Oh, siang juga sih. Jadi karena konsisten warnanya sama, jadi kelihatan sip. Kalau yang modif yang sering dilakukan itu ya knalpot. Orang kalau pingin kelihatan sporty kan ganti knalpot racing. Tapi entah mengapa ya, kalau untuk knalpot ini, kalau untuk motor matic terutama, itu nggak pernah ya ada denger suara knalpotnya yang sip. Nah, jadi suaranya yang sip itu penulis nggak pernah denger. Biasanya cuma menang keras itu. Jadi penulis hampir nggak pernah dengar suara knalpot modif untuk motor matic yang uh, suaranya enak didengar gitu ya. Suara enak didengar itu kalau untuk knalpotnya motor matic ada dua ya, yang semi jedos gitu, atau yang tot gitu. Tapi kalau tot itu nggak pernah denger ya. Biasanya cuma denger yang perong gitu, proang. Ya entah ya, tapi soal suara itu juga selera. Yang bikin nggak sip juga selain dari suara, kalau suara kan selera ya. Penulis selama ini nggak pernah ya menemui motor dengan knalpot racing yang performanya oke. Iya, mau yang apa jenenge, uh, NMAX terutama NMAX sama Aerox ya. Kalau yang motor lain pernah saya nemu, tapi juga suaranya nggak jeblos, nggak terlalu berapa blak-blak itu enggak, tapi lebih tajam. Tapi kalau untuk NMAX dan Aerox dan Vario baru,
dan Aerox PCX ya, mungkin nanti Vario juga ada. Itu penulis ya, nggak pernah tahu ada yang kencang ya, performanya kayak mendem dibanding yang NMAX knalpotnya masih standar, masih utuhan gitu, kayaknya lebih kencang yang standar ya. Jadi yang mode knalpot racing itu sebenarnya lebih hanya untuk penampilan tok, untuk merubah penampilan knalpotnya. Kebanyakan suara nggak dapet, tenaga juga nggak dapet. Sayangnya penulis batal batal dyno. Kalau dyno penulis mestinya bisa lihat apa bener nih kalau kurvanya AFR NMAX ini kering di atas ya. Kalau kering di atas dikasih knalpot racing ya nggak enak jelas ya. Kalau penulis sendiri ya karena merasa nggak serak ya, knalpot racing yang nggak ada yang bikin suaranya makin enak ya, males. Penulis sendiri kalau untuk tenaga pakai pro kapasitor, tapi itu udah produk. Selain bahasan lah ya, kalau usah dibahas sekarang. Waduh, ini harusnya pompa ban ya, nggak stabil. Kalau modif yang biasanya oke itu adalah ban itu kebanyakan ban standar, ban IRC itu kembangan gak enak. Kalau motor Honda masih lumayan, kalau yang motor Yamaha itu loh, kono garis tengah kembangannya nggak simetris. Kalau dipakai di jalan kondisi berlumpur gitu, jalan ada tanahnya, wah liar motor itu, gerakannya nggak bisa dikendalikan karena motor otomatis digeser kiri atau digeser kanan. Jadi karena kembangan ban itu saat jalan licin ada tanahnya, motor itu bisa geser sendiri, kiri sendiri, kanan sendiri. Kalau ada yang bantah, kan insinyur pabrikan itu sudah mendesain dengan akurat, dengan teliti, dengan masalahnya pabrik bannya itu punya lahan yang banyak tanahnya gitu kayak di Indonesia. Ini loh, lihat pinggir-pinggir jalan itu ada tanah. Apa di sirkuitnya pabrik bannya itu ada lintasan bertanah? Enggak paling. Jadi mustahil mereka bisa mengakomodir kebutuhan rider Indonesia yang jalannya itu aspalnya bisa ada tanahnya. Karena mereka nggak bisa mengakomodir itu ya mustahil lah bisa mendesain ban yang aman, benar-benar aman untuk Indonesia. Ban mereka itu cuma cocok untuk aspal yang mulus, yang kalau hujan itu sama sekali nggak ada airnya terdrainase dengan baik. Ban mereka itu nggak cocok untuk kondisi yang drainasenya kurang bagus, yang ada tanahnya macam-macam. Jadi ya tentu tergantung dari pemilihan juga ya. Ada ban yang lebih enak untuk musim hujan, ada yang enggak. Milih ban yang lebih gundul gitu ya, lebih slick, itu lebih aman. Karena ya contohnya penulis sendiri ini, ban motor penulis sekarang sudah gundul,
sudah nggak apa, kembangannya sudah nggak dalam lagi, tapi ya makin aman. Sekarang sudah berani jalan 100 kalau hujan-hujan deras ya. Hujan deras sekalipun no problem jalan kencang karena kembangannya sudah hilang, sudah banyak yang hilang. Kalau kembangannya masih utuh standaran, aduh ngeri. Terus modifikasi berikutnya, kalau menurut penulis ya, suspensi. Jadi penulis itu dulu apa ya? Ada ya video penulis yang soal Suzuki Spin, penulis baru sadar ngomong Suzuki Spin itu suspensinya sekelas Maxi. Nah, sekelas Maxi yang penulis maksud itu bukan Maxi NMAX ini, bukan Maxi PCX, tapi Maxi yang apa, lebih gede lagi ya. Naik Suzuki Spin jauh lebih nyaman daripada naik NMAX ini, apalagi saat masih sama-sama standar. Oh jauh. Yang pemilik Honda mungkin nggak bisa bayangkan lah kalau nggak pernah naik Suzuki Spin sendiri. Nggak akan bisa bayangkan di jalan beton itu tadi, jalan kencang gitu, waduh anteng guys, anteng tenan guys. Depan suspensinya bagus, belakang suspensinya bagus. Penulis bongkar kayak ada gasnya ya, walau single tube ya, kayak ono gasnya. Jadi suspensi ditekan itu bisa balik sendiri, balik keluar sendiri. Padahal single tube, nggak ada tabung tambahan nih. Oh enak, jalan kayak gini ya, wis gak kroso. Kalau yang pengen tahu, kalau di kelasnya Honda Beat ya, itu sama kayak YSS DTG nyamannya. YSS DTG yang pernya pas ya, kalau untuk Vario kan nggak pas, jadi yang nggak bisa untuk acuan. YSS DTG yang dipakai di Honda Beat atau di Mio gitu, seperti itu. Tapi tentu suspensi depan sama nyamannya ya. Kalau punyanya Honda Beat kan suspensi depannya aduh kacau. Yang Mio juga kayaknya kacau ya, terus pernah nyoba naik. Watos kan. Nah, suspensi ini ya harus dimodif. Yang satu adalah modif engine mountingnya, dibuat sedemikian rupa sehingga mekanisme apa, jungkitnya jadi motor matic itu khas ya. Ada bagian penahan juga, ada bagian yang kebentur-bentur juga. Nah bagian itu didesain untuk jalan yang super rata, super datar di Jepang. Jadi kalau untuk jalan yang perubahan permukaan jalannya termasuk ekstrim di Indonesia ini, atau di ya yang jalan penulis lalui ini, gak cocok. Karena mekanisme itu justru akan membuat kerja suspensi makin berat. Karena mekanisme tersebut akan meredam getaran-getaran kecil, tapi begitu getaran perubahan permukaan jalannya besar, nyentai amit-amit. Itu harus dibenahi, diganjel. Dan ya sudah terbukti ya, walau ada yang ngomong mending dilepas ya, dilepas penahannya ya, itu bisa juga dengan resiko kalau di sandar tengah bannya nggak bisa nahan ya, tapi langsung anjlok ke tanah. Nah itu bisa juga. Tapi ya lihat-lihat motornya juga ya, karena kalau yang NMAX Old ini dilepas, efeknya malah negatif, malah bisa jeduk-jeduk.
harus dipotong ya, nggak cuma dilepas tok tapi dipotong. Ada beberapa motor yang bisa dilepas gitu. Kalau dilepas ya geraknya jadi lebih bebas, cuma ya ban itu jadi tanpa batas gitu geraknya. Lebih aman yang dilepas yang untuk sandar tengah itu. Tapi ya tetap posisi nyentaknya tetap ada ya, entah nyentak yang bawah entah atau nyentak yang atas. Soal mekanisme ini susah dijelaskan, tapi yang jelas di ganjal sehingga jadi satu engsel itu aja udah sangat membantu lah, udah membantu. Mungkin kenyamanan nggak sama dengan yang dilepas, tapi ya motor jadi stabil. Kalau dibilang bahaya macam-macam, loh lihat aja lah kayak motor bebek, motor laki kan engselnya cuma satu tapi ya oke-oke aja tuh. Malah ada yang ngomong motor laki itu lebih nyaman, walau engselnya cuma satu loh bilang nyaman. Nah, kenapa kok motor matic engselnya dua gitu dianggap lebih nyaman? Yang enggak akan tergantung kondisi. Tapi tentu selain dari modifikasi engine mounting juga harus modifikasi suspensi juga. Suspensi cari yang pernya empuk, hambatan shock breakernya enak. Kalau bicara soal hambatan shock breaker, merek YSS itu udah cukup bagus ya. Cuma sayangnya pernya atau satos kabeh. Kalau pernya keras ya nggak akan nyaman. Sepeda motor itu butuh per yang pas, dipakai apa? Sendirian enak, pakai boncengan nggak mentok. Kalau dipakai sampai mentok ya nggak nyaman, kalau terlalu keras juga nggak nyaman, harus pas. Nah pas ini tergantung dari berat badan ridernya. Untuk rider yang berat harus cari per yang keras, kalau rider yang ringan harus cari per yang empuk. Sayangnya ya budaya modifikasi suspensi di Indonesia itu masih ketinggalan zaman ya. Jadi orang susah nyari suspensi yang pas gitu. Jadinya penulis cuma bisa rekomendasi merek DBS. Kenapa merek DBS? Karena pernya empuk. Kalau pernya empuk gampang dibuat keras. Tinggal dikasih dumper, tinggal dikasih spring buffer jadi keras guys. Gampang, spring buffernya bisa cari, tinggal disesuaikan dengan berat badan ridernya. Terus selain itu modifikasi yang nyeleneh lain adalah ini jalur setang ini. Motor sekarang itu entah mau apa ya, banyak yang getar. Nah, getar ini bisa dikurangi salah satunya dengan pakai jalur setang ini di setang. Jadi buat dari bandul besi atau apalah. Ya depan itu masih standar ya suspensinya ya, makanya kalau lewat jalan yang gelombangnya kecil stabil, tapi begitu gelombangnya besar loncatnya nemen. Beda dengan punya penulis, gelombang kecil ya getar, gelombang besar tapi gak lompat motornya. Tentu aja ya getaran ini juga bisa dikurangi lagi dengan oli. Jadi oli itu penting ya untuk keluar dari pakemnya pabrikan, karena rekomendasi pabrikan itu selain olinya itu kualitasnya rendah,
kekentalannya juga nggak pas. Kalau soal kualitas rendah ya dari hasil uji panggang oli ya, dari oli banding oli murah, oli banyak oli wis, semua oli ya. Dua oli merek Jepang itu paling parah. Olinya bisa jadi hitam jauh lebih cepat, hitam dan rusak. Rusaknya bisa kedeteksi dari ya oli ini loh sampai hitam ya, kelam ya. Hitam kelam ya, padahal nggak begitu lama. Banding oli-oli murah, anu ya, kalah jauh ya. Padahal ya harganya yang Eneos penulis pakai yang harga 88.000 gitu. 88.000 dapat oli bahan jelek. Apalagi yang di bengkel resmi atau dealer motor, wah semakin jelek lagi. Eneos itu adalah merek dari yang buat oli Yamaha, Nippon Oil ya. Jadi pabrikan Jepang Nippon Oil. Kalau yang Honda Idemitsu ya, penulis juga coba Idemitsu, wah hitam banget. Jadi kalau sekarang ada yang drain kayak kasus Nersa Jangheri 300 km olinya di drain wis hitam banget gitu wis. Ya itu konsekuensinya karena kualitas oli Jepang itu jelek sekali ya. Oli merek Jepang itu jelek sekali. Suspensi merek Jepang jelek sekali, oli merek Jepang jelek sekali. Kalau kita berani move on dari merek Jepang ya, dari merek Shell, dari merek Motul, terus pakai ya minim Pertamina lah. Pertamina juga nggak takut pakai Mesran atau pakai Fastron Techno yang 15W50. Itu salah satu efeknya adalah getaran akan berkurang ya, karena oli itu mempengaruhi banyak pada performa juga pada mesin ya. Getaran berkurang, tenaga jadi makin keluar, suara mesin makin halus. Terus apalagi masalah-masalah pada motor juga berkurang. Ada yang bahkan motornya ngebul ya kalau ketika pakai oli standar. Setelah pakai oli ya yang penulis rekomendasikan tadi, jadi halus, jadi nggak ngebul lagi. Padahal cuma pakai Mesran campur bimoli, motor jadi nggak ngebul, mobil jadi nggak ngebul. Motor dan mobil ini, mobil lama, motor lama. Jadi yang keluar pakem termasuk penting untuk keawetan mesin ya oli. Olinya berani pakai oli Mesran, oli yang apinya masih SE ya, Mesran SE 40, api SE. Walau rekomendasinya harus api SL ini mas, saya nggak berani mas. Lah lihat faktanya lah, yang pakai oli anjuran mereka apa masih oke. Wong buktinya malah rusak. 20.000 km masih rusak. Tadi itu ada yang mendadak gitu, mungkin nggak kelihatan di kamera. Yang penulis lihat di mana ayo? Yang penulis lihat belakang. Soalnya apa? Soalnya ya penulis ini trauma. Kalau penulis ngerem ya, padahal harus ngerem itu memang butuh cepet ya, karena memang yang tadi depan itu kalau ngeremnya nggak cepet bisa nutul kan. Nah, masalahnya sepeda motor lain itu seringnya mereka yang ngikutin ajaran yang salah ya. Kalau ngerem depan tok, dan itu pun tenaganya nggak ditambah nggak dikurangi.
ada negara ya, atau instruktur atau pelatihan safety riding yang mengajarkan rem depan, ngeremnya pakai rem depan dulu atau rem depan tok ya. Itu ngeremnya ya mereka nggak konstan, ngeremnya itu dirubah, makin awalnya lembut terus makin lama makin keras, sesuai dengan perpindahan massa motor. Jadi kalau direm itu motor makin ke depan gini kan, beratnya makin ke depan makin dingkluk gini kan, itu grip ban depannya makin lama makin keras. Nah, untuk bisa efektif itu harus dibantu dengan tenaga, dengan menambahkan tenaga di rem depan. Kebanyakan orang nggak berani seperti itu. Itu adalah kesalahan fatal yang menganut rem depan. Kalau yang lebih gampang sih sebenarnya ya diawali rem belakang dulu. Karena diawali rem belakang, ada rem belakang dulu, motor sudah ngangguk ke depan. Ketika pakai rem depan sudah aman karena grip ban depan sudah besar. Jadi kalau diawali rem belakang, grip ban depan sudah besar. Ini saya ngomong soal oli ya. Yang orang sering nggak paham dengan oli itu adalah oli itu mempengaruhi performa sangat ya. Milih oli yang salah itu akan merusak performa. Jadi performanya mungkin oke, cuma 100-200 km, habis itu gak enak kabeh. Nah, kalau pakai oli yang bagus, enak terus performa motor. Sampai ganti oli enak sih. Kayak penulis sekarang 1000 km performa masih enak, akselerasi masih 17 detikan, masih enak itu, daripada ketika penulis pakai oli yang hancur-hancuran lah ya. Performa motor 0-100 saya 21 detik, 21 banding 17, itu besar sekali ya. Itu setara modifikasi bore up mungkin ya, setara bore up itu. Jadi misalnya motor yang normalnya 21 detik di bore up bisa jadi 17 detik kan, kira-kira kan segitu. Misalnya bore upnya 10%, misalnya dari 125 jadikan 150, kan kira-kira naiknya segitu, dari 21 detik jadi 17 detik kan. Nah, itu bisa terjadi hanya gara-gara oli. Performa motor lambat itu bisa jadi karena oli. Pakai oli yang bagus ya performa motor bisa enak. Kayaknya modifikasi yang harus keluar pakem ya itu ya. Oli jangan takut pakai oli, selain rekomendasi API yang disarankan pakai yang lebih lama no problem. Kalau terbukti aman kencang ya mengapa enggak. Terus kekentalannya juga yang penting. Kekentalan jangan takut keluar dari rekomendasi pabrikan. Kalau memang betul butuhnya oli yang lebih kental ya coba aja yang lebih kental. Karena sini nggak sama kayak negara asalnya sana. Negara asalnya sana dingin, mereka aman pakai oli encer. Kalau negara kita panas, kalau hidupnya deket pantai, bisa-bisa rusak motor. Takut soal garansi lah, milih garansi atau milih aman motornya. Karena kadang garansi itu harus diperjuangkan ya. Gak gampang-gampang komplain garansi ya. Oh ya, kulan juga ya, kulan. Kalau bisa ganti yang lebih baik.
Terus selain itu minyak rem, terus apa, pelumas, stamp padnya CVT, nah itu perlu juga ya, terutama kalau motornya Honda. Stamp pad CVT nya Honda itu kan jelek. Terus kalau minyak rem mungkin yang punya Yamaha ini kurang bagus ya. Motor penulis remnya yang kanan ini agak peret ya, agak bagus, agak sip. Apalagi kalau kampas rem punya Yamaha ini sebenarnya enak, cuma waktu terakhir diganti punya NMAX yang belakang jadi gak enak. Sentala wis. Ya wis gitu aja. Kadang kita itu memang perlu untuk keluar dari pakem pabrikan. Jangan dianggap pabrikan itu ngerti semua, karena ya kadang pabrikan itu gak peduli dengan keadaan, misalnya cuaca Indonesia, jalan raya Indonesia, panasnya Indonesia, sehingga yang terjadi pada motor bisa aja beda dari yang dirancang oleh pabrikan, karena pabrikan ini dewe gak ngetes, gak melakukan pengetesan khusus di Indonesia. Tahu sendiri kan, NMAX itu dikembangkan di mana? Di Jepang. Kayak motor-motor gitu, PCX dikembangkan di mana? Vario, kayaknya juga di Jepang. Apalagi mesinnya kan yang ngomong ini loh, mesin sekarang sudah anti gredeg, Honda baru didesain oleh insinyur Jepang gini-gini, sopo seneng gitu. Tapi kan ya ternyata masih ada masalah juga. Nggak sepintar itu mereka. Ada beberapa kondisi yang mereka nggak tahu. Ya wes gitu aja. Terima kasih udah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.